Ada banyak gereja di seluruh dunia. Di antara banyak gereja, gereja manakah yang didirikan oleh Yesus? Alkitab dengan jelas menunjukkan nama gereja yang didirikan oleh Yesus. Untuk gereja Allah di Korintus. Kamu telah mendengar tentang masa laluku sebagai seorang yang setia menurut cara hidup Yahudi. Aku menganiaya gereja Allah secara kejam dan berusaha untuk menghancurkannya. Alkitab mengatakan bahwa nama gereja yang didirikan oleh Yesus adalah Gereja Tuhan. Jika demikian, kebenaran apakah yang dipelihara oleh gereja Tuhan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini, anggur Paskah, adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Gereja Tuhan, yang didirikan oleh Yesus, merayakan Paskah, mengikuti perjanjian baru. Pada hari apa dalam seminggu, kebaktian diadakan di gereja Tuhan, yang didirikan oleh Yesus? Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Gereja Tuhan, yang didirikan oleh Yesus, memelihara Sabat hari ke-7, mengikuti perjanjian baru. Di gereja Tuhan, yang didirikan oleh Yesus, para anggota perempuan menutupi kepalanya dengan tudung selama kebaktian. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Gereja Tuhan memelihara Paskah dan hari Sabat, dan para anggota perempuan menutupi kepalanya dengan tudung selama kebaktian. Dan kebenaran apa lagi yang mereka ajarkan? Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian pula gereja Tuhan yang didirikan oleh Yesus memberitakan bahwa Tuhan datang sebagai manusia. Gereja Tuhan, yang didirikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, adalah sama dengan gereja Tuhan di zaman Roh Kudus. Gereja Tuhan, yang memelihara hari Sabat dan Paskah perjanjian baru, dan peraturan tudung perempuan, telah berkembang memiliki 3 juta anggota terdaftar di 175 negara pada tahun 2020. Hal ini dimungkinkan karena para anggota mempraktikkan kasih ibu dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti ajaran roh dan pengantin perempuan yang memberikan hidup yang kekal. Gereja Tuhan mengikuti ajaran-ajaran Alkitab. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.